Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bapak. Ya, Saifan. Ya, dilanjutkan. Sudah bisa dimulai Pak untuk kajiannya Pak? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kembali lagi kepada kajian Sahih Bukhari yang dilaksanakan secara rutin setiap hari Kamis sore. Insya Allah pada hari ini Pak Elan selaku pemateri akan membawakan sebuah tema yang berjudul Bolehkah Tayamum dalam Keadaan Hadir. Nah, sebelum melanjutkan ke pematerian selanjutnya, boleh nih teman-teman yang sekiranya bisa on cam dipersilakan untuk on cam untuk meramaikan kajian hadis pada sore hari ini. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sesi pematerian kepada Pak Elan, saya persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ayo hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah pada sore hari ini, walaupun barusan ada sedikit gangguan sehingga terlambat masuk Zoom. Jamaah sekalian, mohon maaf, ini alhamdulillah ini masih sedikit ada gangguan sebentar. Ya, baik, jamaah sekalian, pada sore hari ini dengan tidak lupa disampaikan tentang nasihat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ini senantiasa bertakwa. Jadi, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi bertakwalah kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa dan untuk tidak mati kecuali dalam keadaan keislaman. Jamaah yang Allah muliakan, pada sore hari ini alhamdulillah kita sedikit kita dipertemukan kembali oleh Allah yang insya Allah akan berbicara pada kesempatan ini tentang ini masih ada sedikit gangguan. Nah, kita share screen dulu sebentar. Masih hitam Pak layarnya Pak. Masih hitam ya? Oh, ini sedikit gangguan sebentar. Kenapa nih Saifan masih gini ya?
Ini masih ini saya Ivan. Atau enggak kayak gini aja Pak, untuk file materinya kirim ke saya biar nanti saya share screen kan Pak. Oh begitu. Ya. Masih ya, masih. Nah ini udah ada ya? Oh ya, Masih hitam Pak layarnya Pak. masih hitam. Bentar tuh. Ada, Sevan? Sudah ada Pak. Nah, baik. Ya, baik. Jamaah sekalian, mohon maaf ada sedikit gangguan ini. Ya, alhamdulillah pada sore hari ini kita akan berbicara tentang bab tayamum fil hadar, dalam keadaan hadir. Hadir maksudnya mukim, ya. Hadir itu di sini maksudnya mukim, lawan safar, ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang babut tayamum fil hadar, itu bab bertayamum dalam keadaan hadir, dalam keadaan tidak safar, gitu, dalam keadaan mukim. Idza lam yajid al-ma'a, itu pada saat seseorang itu tidak menemukan air. Wa khaufa, dan dia itu fauta sholah, takut, ya, wa khaufa, dan dia takut fauta sholah, akan terlewatnya waktu sholat, gitu ya. Nah jadi nah ini ya. Nah jadi babut tayamum, bab tentang tayamum fil hadar, dalam keadaan hadir, dalam keadaan mukim. Idza lam yajid al-ma'a, itu pada saat seseorang tidak menemukan air. Itu wa khaufa fautas shalah, dan dia khawatir hilangnya waktu sholat. Nah, jamaah sekalian, coba kita terjemahkan babnya seperti ini, ya. Wabihi, dengan demikian, oleh karena itu, qala atau Imam Atha pernah berkata begini, wa qala al-Hasan, berkata al-Hasan, ya. Nah ini berkata al-Hasan, fil marid, orang yang sakit, ya, orang yang sakit, ingdahu al-ma'a, al-ma'u, di sampingnya ada air. Wala yajid, tetapi dia tidak menemukan man, orang, yunawiluhu, yang menuangkan air kepadanya untuk berwudu maksudnya. Lantas dia yatayamamu, bertayamum. Nah gitu. Jadi ini ada kasus menurut Imam Atha, sebagaimana disampaikan oleh Imam Hasan. Nah, orang yang sakit, yang tidak sulit menemukan air, tetapi tidak ada orang yang membantu menuangkan air supaya dia bisa berwudu, begitu. Maka kemudian dia boleh bertayamum, gitu ya. Nah, kemudian jamaah sekalian,
Wa aqbala Ibnu Umar. Nah, kemudian Ibnu Umar apa namanya? Ya, kemudian Ibnu Umar datang, ya. Wa aqbala Ibnu Umar, kemudian nah, insyaallah ini kok sebentar. Saifan apa masih hitam lagi tuh kan? Apa hitam lagi? Enggak ya? Ada Bapak, lancar Ada Pak. ya. Ini kok di Ya. layar Bapak nih muncul lagi ini sebentar. Mohon maaf nih komputernya jamaah sekalian nih lagi sedikit ngadat nih. Ya baik. Jadi Ibnu Umar berkata, wa aqbala Ibnu Umar. Maksudnya Ibnu Umar datang min ardihi dari tempat lahirnya, dari tempat tinggalnya. Ya, dari tempat tinggalnya. Kemudian waktu asar tiba ketika berada di tempat penambatan unta, begitu ya. Nah, jadi di sini Fahadarat al-asru, tiba-tiba masuk waktu asar di Masjidin Nu'am, ya, di tempat penambatan unta. Ya, kemudian maksudnya dia bertayamum, fasolat, lantas dia sholat, begitu. Nah, summa dakhala al-Madinah, kemudian dia masuk ke Madinah. Wasyamsu, sedangkan matahari murtafi'atun, masih tinggi, ya. Falam yu'id, tetapi dia tidak mengulangi sholatnya, begitu. Nah, jamaah sekalian, ini seperti diketahui bahwa hadis Bukhari ini, corak kitab Bukhari ini adalah biasanya Imam Bukhari kalau akan menuraikan sesuatu bab itu dimulai dengan asar sahabat atau dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, sekarang beliau menguraikan dengan asar sahabat. Asar sahabat itu artinya adalah hadis-hadis dari sahabat, begitulah kira-kira ya, hadis-hadis tapi dari sahabat, begitu. Itu asar sahabat. Nah, kata Imam Bukhari dalam menerangkan bab ini, bab tentang tayamum dalam keadaan hadir tadi, ya, Imam Atha pernah berkata, sebagaimana disampaikan oleh Imam Hasan, bahwa orang yang sakit, sekalipun padanya ada air, ya, tetapi hanya karena tidak ada orang yang membantu menuangkan air kepadanya untuk berwudu, ya tayamum, lantas dia bertayamum. Nah, begitu. Itu Al-Hasan, ya. Nah, kemudian bagaimana dia melanjutkan, wa aqbala Ibnu Umar. Ibnu Umar pernah datang min ardihi
dari tempat tinggalnya, ya. Nah ini min ardihi dari tempat tinggalnya, ya. Nah, dari min ardihi dari tempat tinggalnya, bil juruf di lereng gunung. Nah, di lereng gunung. Tiba-tiba fahadaratil asru, waktu asar datang, itu bimar badin na'am, di tempat penambatan unta, begitu. Kemudian dia bertayamum pas sholat dan dia sholat, ya. Sholatnya di sini jamaah sekalian adalah sholatnya sholat di jama', ya. Sholatnya sholat di jama'. Summa dakhalal Madinah, kemudian dia tiba ke Madinah, wasyamsu murtafi'atun, sedangkan matahari masih tinggi, berarti belum condong waktu, masih tinggi, ya. Falam yu'id, tetapi dia tidak mengulangi sholatnya. Artinya dia itu sholat di jama' takdim, itu sholat duhur dengan asar, ya, gitu. Dan sesampainya dia di Madinah, asar itu masih dijumpai, dia masih menemukan sholat asar. Nah, dia tidak mengulangi sholat asarnya tadi. Nah, itu jamaah sekalian, beberapa asar sahabat, ya. Nah, kita masuk ke hadisnya, itu hadis nomor 337. Di hadis nomor 337, di sini haddatsana, telah menceritakan kepada kami siapa Yahya bin Bukair. Yahya bin Bukair. Qala, katanya, haddatsana, telah menceritakan kepada kami siapa Lais. An Ja'far bin Rabi'ah, dari Ja'far bin Rabi'ah, anil A'raj, dari A'raj. Qala, katanya, sami'tu Umairon. Kata Al-A'raj, aku mendengar Umair. Siapa Umair itu? Maula Ibni Abbas, bekas budaknya Ibnu Abbas, gitu ya. Qala, dia berkata. Nah, dia berkata, akbaltu ana, ya, aku datang, wa Abdullah bin Yasar, bersama Abdullah bin Yasar, yaitu Maula Maimunah, bekas budaknya Maimunah, yaitu zaujin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bekas budaknya istri Nabi SAW, ya, itu Siti Maimunah. Hatta dakhalna, sehingga kami tiba atau menemui ala Abi Juhaim bin Al-Haris, menemui Abu Juhaim bin Al-Haris bin Asimah Al-Ansori. Nah, faqala, lantas berkata siapa? Abu Juhaim, yaitu Abu Juhaim Al-Ansori. Nah, ini kata Abu Juhaim Al-Ansori. Akbala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Nah, Rasulullah SAW datang min nahwi bi'ri Jamal, dari sebuah tempat yang namanya bi'ru Jamal. Falakiyahu, kemudian menemui kepadanya siapa? Rajulun, seseorang. Fasallama, maka orang itu mengucapkan salam alaihi, kepadanya.
salam kepadanya. Falam yarudda, tetapi Rasulullah tidak menjawab salam itu. Hatta sehingga akbala, beliau menghadap alal jidar, ke dinding, ke dinding. Pamasaha, setelah menghadap ke dinding, dia kemudian mengusap biwajhihi, wajahnya, wayadai, dan tangannya. Tsumma radda alaihi salam, kemudian beliau membalas salam. Nah, jamaah sekalian, nih sedikit agak kurang dipahami ya, karena ada sedikit gangguan di sininya nih. Nah, baik, kita masuk ke penjelasan hadis dulu. Nah, jamaah sekalian, jadi dalam beberapa asar tadi, termasuk hadis tadi, itu dibolehkan bertayamum ketika air itu ada, tetapi sifatnya membahayakan atau memadaratkan, begitu ya, membahayakan atau memadaratkan kita, entah karena kita sakit, entah karena kita memiliki satu uzur yang dengan uzur itu kita tidak boleh bertemu dengan air badan kita, maka kita boleh bertayamum. Nah, jamaah sekalian, nah ketika air itu tidak ditemui atau dalam keadaan madarat, ya, ketika air itu tidak dijumpai atau kita dalam keadaan madarat, maka bagi kita untuk sementara waktu, ya, ketika sholat ini khawatir terlewatkan, ya, maka dibolehkan tayamum. Nah, jadi jamaah sekalian, air ini ada, masalahnya air ini ada, ya. Tetapi karena keadaan madarat bagi kita dan khawatir sholat itu lewat, gitu ya, waktu sholat itu lewat, maka tayamum dibolehkan. Ini jamaah sekalian, ini seperti yang disampaikan atau yang ditanyakan oleh pada minggu yang lalu, ya, pertanyaan dari Pak Faisal Kota Selaya. Nah, jadi atau kasus yang pernah terjadi nih. Jadi di sebuah masjid, ya, di sebuah masjid, kemudian torennya itu bermasalah, gitu ya, torennya bermasalah, padahal waktu Jumat sudah tiba, begitu. Nah, air tidak ada, gitu ya, karena torennya rusak, begitu ya, airnya sulit, tidak ada. Nah, apakah orang-orang yang datang ke masjid itu harus pulang lagi karena air tidak ada? Sebenarnya air ada kalau kita mencari ke tetangga, kemana masih ada air, karena yang rusak adalah toren yang ada di masjid saja, begitu. Tetapi persoalannya kan untuk menjumpai tetangga, mencari izin ke tetangga, ya, itu pertama karena jumlah orang banyak, begitu, kemudian karena harus izin dulu dan lain sebagainya. Sementara waktu sholat kan terus berjalan, begitu, sehingga khawatir waktu sholat itu hilang, begitu, waktu sholat itu hilang, maka dibolehkan bertayamum. Begitu, jamaah sekalian. Nah, jadi bab ini bercerita kepada kita bahwa dalam keadaan hadir, begitu, dalam keadaan kita tidak berjalan, tidak safar, itu maksudnya dalam keadaan mukim, ternyata dibolehkan tayamum dalam kondisi-kondisi seperti itu. Makanya ayat Al-Quran yang menjadi tema kita itu surat Al-Maidah ayat 6. Di sini dikatakan panjang ayatnya, wa in kuntum mardo, apabila kalian sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan safar, au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau datang dari toilet, au lamastumun nisa, atau
kalian itu saling bersentuhan dengan perempuan, ya, falam tajidu ma'an, lantas tidak menemukan air, fatayamamu soidan thayyiba, maka hendaklah dia bertayamum dengan tanah yang baik, dengan debu yang baik. Nah, kemudian cara bertayamumnya yaitu wamsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, yaitu dengan mengusap wajah dan tangan kalian. Nah, ternyata ayat ini jamaah sekalian adalah tidak hanya berlaku untuk safar saja, tetapi juga tetapi juga dalam keadaan mukim. Begitu. Nah, jadi jamaah sekalian, kesimpulannya seperti itu. Itu yang pertama nih, mohon maaf agak sedikit ini karena gangguan tadi ya, gitu ya. Kita ulangi lagi jamaah sekalian, ini sudah mulai kondusif ya. Jadi kita bicara tentang bolehkah kita bertayamum dalam keadaan hadir, dalam keadaan mukim. Hadir itu mukim. Nah, ternyata kalimat idza lam yajid al-ma'a, kalimat bahwa kita tidak menemukan air itu, begitu ya, itu relatif. Artinya mungkin air itu ada, tetapi sulit untuk didapatkan. Sulit dalam pengertian dalam berbagai sisi. Sulit karena mencarinya susah, sulit karena terhalang oleh beberapa hal. Ya, bahkan kekhawatiran kita akan hilangnya waktu sholat, ternyata itu merupakan kesulitan yang dengannya kita boleh tayamum. Begitu. Nah, bahkan Imam Atha dengan mengutip perkataan Al-Hasan itu mengatakan begini, fil marid indahul ma. Nah, begitu ya. Ada orang sakit tetapi air mudah dia temui. Ada di sekitar orang yang sakit tadi, gitu. Kemudian wala yajid, hanya karena persoalan nih halangannya ya, air itu ada, tetapi hanya karena persoalan dia tidak menemukan orang, ya, wala yajid, tidak menemukan orang yatanawaluhu, yang bisa membantu dia menuangkan air. Nah, ini di halangannya itu ya, air ada, tetapi tidak ada orang yang bisa membantu dia menuangkan air. Yatayammamu, yatayammamu, maka dia boleh bertayamum. Begitu. Nah, kemudian juga asar berikutnya dari Ibnu Umar. Ini asar berikutnya dari Ibnu Umar. Nah, ini wa aqbala Ibnu Umar. Nah, wa aqbala Ibnu Umar, dan kemudian Ibnu Umar telah datang min ardihi, dari tempatnya, bil jurub, itu dari lereng gunung ya. Ibnu Umar datang dari tempatnya, dari lereng gunung ya, yaitu pada saat asar telah tiba, pada saat asar telah tiba. Nah, jadi dia datang dari tempatnya di lereng gunung pada saat asar di Masjid Naam, yaitu di tempat ditambatkannya unta-unta ya. Nah, fasolla, dia kemudian sholat di tempat ditambatkannya unta itu, dia bertayamum dan dia sholat. Kemudian sumadal khala Madinah, lantas dia sampai ke Madinah. Dari tempat penambatan unta itu, jamaah sekalian, beliau sholat asar ya, dijamak dengan sholat dijamak begitu ya. Nah, sholat asarnya sudah dilakukan di tempat penambatan unta tadi. Tapi sampai ke Madinah, wasyamsu murtafiatun, matahari masih tinggi. Artinya belum sampai maghrib. Artinya dia masih sempat jumpa dengan sholat asar. Dia masih jumpa dengan waktu asar. Tetapi ternyata dia tidak mengulang, tidak falam yuid, tidak mengulang sholatnya. Begitu.
Maksudnya begini jamaah sekalian. Nah, Ibnu Umar ini dari rumahnya, dari tempat tinggalnya di lereng bukit sana, itu menjamak sholat, ya, menjamak sholat, yaitu sholat jamak takhir, ya, jamak takhir, yaitu duhur dengan asar di tempat penambatan unta tadi, gitu ya. Nah, dia tuh sudah sholat di jamak, sholat jamak takhir, sholat duhur dengan asar. Nah, tetapi ketika dia sampai ke Madinah, ke tempat yang dituju, itu matahari sudah masih tetap tinggi. Artinya waktu asar belum hilang, begitu. Nah, ini asar ini menunjukkan kepada kita jamaah sekalian, bolehnya kita menjamak sholat, ya, entah jamak takdir, entah jamak takhir ataupun jamak takdim, sekalipun kemudian setelah dijamak tiba-tiba sholat yang kita jamak itu kita temui di tempat yang kita tuju masih belum hilang, begitu ya. Walaupun di sini maksudnya athar ini jamaah sekalian maksudnya adalah Ibnu Umar itu bertayamum, ya, bertayamum di tempatnya, di tempat penambatan unta tadi bertayamum dan menjamak takhir sholat zuhur dengan asar, begitu. Nah, tapi sholat tayamum itu apa maksudnya? Tayamum itu sendiri bisa menggantikan wudhu, seperti yang pernah kita bahas minggu kemarin, ya, menggantikan wudhu, begitu. Nah, kemudian dia sampai ke tempat yang dituju, itu masih menemukan atau masih mendapati waktu asar dan dia tidak mengulang sholatnya, begitu. Dan kemudian hadis yang kedua, jemaah sekalian, hadis yang kedua isinya adalah bahwasanya Rasulullah SAW itu sini, ya, kita langsung ke sini. Akbalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min nahwi bi'ri Jamal, ya. Jadi Rasulullah SAW itu menghadap, ya, atau maksudnya menghadap ini datang dari sebuah tempat yang namanya Bi'rin Jamal. Nah, kemudian falakiyahu, kemudian menemui kepadanya rajulun, seseorang. Fasallama, lantas orang tadi mengucapkan salam alaihi kepada Rasul. Falam yurad, namun beliau tidak menjawab salam tadi, gitu ya. Hatta, sehingga beliau akbala alal jidar, menghadap ke jidar, ke tembok untuk bertayamum, ya, untuk bertayamum, ya. Famasaha biwajihi, kemudian beliau mengusap wajahnya, wayadaihi, dan dua tapak tangannya, dua tangannya. Tsumma roda alaihi salam, kemudian beliau menjawab salam. Nah, begitu. Nah, hadis yang kita bahas ini nomor 337 tadi, itu sesungguhnya jamaah sekalian merupakan hadis untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Ade, ya, Bu Ade, semoga masih memonitor. Ini bagus pertanyaan jamaah sekalian. Pertanyaan ini kemarin, apakah boleh bertayamum itu pada tembok, begitu ya, kemudian pada kaki meja, gitu. Sementara itu kan tembok dan kaki meja itu sudah sering dibersihkan oleh petugas kebersihan. Kita bertayamum di sana, maka jawabannya dibolehkan, begitu. Karena sebagaimana dalam bahasan kemarin, ternyata, dan hadisnya akan kita bahas, ya, ternyata Rasulullah membolehkan kita sholat dan bertayamum di tanah yang lembab. Nah, kalau cerita tanah lembab berarti tanah yang relatif tidak berdebu, begitu. Nah, kemudian Rasulullah membolehkan bertayamum dan sholat
pada tanah yang lembab itu. Nah, itu jamaah sekalian bahasan kita hari ini. Mohon maaf sedikit gangguan tadi sehingga bahasannya tidak kurang begitu beraturan karena tadi ada sedikit gangguan tadi. Sevan mungkin bisa dibuka untuk sesi tanya jawab saja supaya lebih terarah nih materinya. Baik Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya izin membadalkan. Oh iya, ya Sevan, ya, Bapak. Iya Bapak. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, sesi pematerian pada kesempatan sore hari ini telah dilaksanakan. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Elam Sumarna, MAG, yang telah memaparkan pemateriannya. Semoga menjadi amal kebaikan dan yang berlipat-lipat umumnya bagi kita semua dan khususnya bagi Bapak Dr. Elam Sumarna, MAG. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan acara kajian pada sore hari ini ke sesi tanya jawab. Oleh karena itu, kepada Akang Teteh, Bapak Ibu para jemaah sekalian yang memiliki pertanyaan, silakan bisa diajukan dengan cara mengaktifkan fitur raise hand atau mengaktifkan mic-nya, suaranya. Dan kepada Akang Teteh atau teman-teman yang menyimak melalui streaming YouTube bisa menyampaikan pertanyaannya melalui chat. Ya, belum ada ya, kayak. Iya Bapak, belum ya, ada baik. Pak. Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Ade. Bu Ade mohon izin dulu ke Bu Ade untuk membahas pertanyaan ini. Karena ini untuk kita bahas bersama. Ini ada pertanyaan dari Bu Ade. Perihal orang yang menggali tanah untuk bertayamum dengan cara menyangrai. Itu menyangrai itu bahasa Sunda ya. Itu menyangrai itu menggoreng tanpa minyak goreng, itu dengan pasir, biasanya dengan apa menggorengnya itu ya. Itu ada orang yang menggali tanah untuk bertayamum ya, dengan mengambil tanah tadi kemudian disangrai, digoreng tanpa minyak ya, hanya dipanaskan saja. Itu bagaimana persoalannya? Jamaah sekalian, ini pertanyaan bagus dari Bu Ade. Terima kasih Bu Ade nih ya. Nah, sepanjang yang saya ketahui jamaah sekalian, ini tidak ada hadisnya. Ya, tidak ada hadisnya. Ya, tidak ada hadisnya. Hanya kemungkinan orang tersebut memahami konteks, memahami teks daripada tanah yang baik itu adalah ya tadi debu yang baik itu artinya harus ada debu, sehingga kemudian supaya berdebu tanah itu digali kemudian disangrai itu di bahasa Indonesianya disangrai itu itu ya digoreng ya, dipanaskan aja di katel begitu ya, tapi tak jadi pasir, jadi ada pasirnya begitu kan ya. Nah itu tidak ada hadisnya, bahkan cenderung ini mempersulit diri. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah tadi ya, surat Al-Maidah tadi di sini Allah berfirman ya Mas kalian. Nah, sini ayatnya ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Ya. Allah tidak berkehendak menyulitkan kalian. Begitu. Allah tidak berkehendak menyulitkan kalian. Jadi agama itu tidak sulit. Yang sulit itu perasaan kita yang kemudian selalu merasa tidak sah, selalu merasa tidak afdol, sehingga kemudian jamaah sekalian kita merasa was-was. Nah, kalau sudah merasa was-was,
berarti dia atau kita ini sudah termakan tipu daya tipu daripada setan tadi, begitu. Makanya, nah orang yang kemudian menyangrai tadi ya, menyangrai tanah tadi supaya muncul debunya, ya, itu dirasa menyulitkan. Dan ini bertentangan dengan ayat tadi dan juga tidak ada hadisnya, begitu. Tuh. Itu yang pertama, jamaah sekalian. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya tentang tayamum di tembok atau di kaki kursi atau di tempat-tempat lain selain lantai, ya, ataupun juga pada lantai yang itu oleh para petugas kebersihan sering dibersihkan sehingga relatif debu itu tidak ada. Nah ini relatif debu itu tidak ada. Apakah kita bertayamum di tembok tadi yang sering dibersihkan tadi, di kaki meja atau di tempat apapun yang relatif debu itu tidak ada, karena bagusnya pekerjaan si petugas pembersihan tadi, dibolehkan tidak? Begitu. Nah, jawabannya dibolehkan. Karena sesungguhnya tayamum dengan debu itu, kalimat debu itu, jamaah sekalian, itu relatif. Ya, yang penting adalah prosesi bahwa kita ini melakukan toharoh tadi adalah dengan menempelkan tangan kita pada sesuatu yang entah itu pada tembok, entah itu pada kaki meja, entah itu pada lantai, yang di sana debu itu sudah bersih, misal. Nah, begitu ya, sudah bersih, maka bertayamum dengannya dibolehkan, begitu. Nah, hadisnya insya Allah akan kita bahas, tetapi pada minggu yang lalu, jamaah sekalian, kita sudah membahas asarnya dulu, asar sahabat. Kata para sahabat, dibolehkan, Rasulullah membolehkan untuk kita bertayamum, untuk kita sholat, itu di atas tanah yang lembab. Berarti tanah yang lembab itu artinya tanah yang tidak ada debunya, lembab. Begitu. Ya? Nah, begitu. Jadi dibolehkan itu. Kemudian ini ada kemudian ini ada pertanyaan berikutnya. Kalau ada orang yang menulis di WA, ya, menulis di WA atau menulis surat ditujukan kepada kita, kemudian orang itu tidak mengucapkan dengan salam, tapi hanya basmalah. Apa itu boleh? Gitu. Boleh saja. Begitu. Kenapa? Sebab salam itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, tidak wajib mengucapkan salam, itu tidak wajib. Hanya sunnah muakkadah. Tetapi menjawabnya adalah wajib. Begitu. Menjawabnya wajib. Begitu. Tapi mengucapkannya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu anjuran yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Gitu ya. Nah, tetapi masalahnya jamaah sekalian, ketika seseorang itu ber-WA kepada kita dengan mengucapkan salam, kadang orang yang menjawab itu ada yang sempat menjawab, ada yang tidak. Kita tandai saja. Orang itu sibuk dan tidak sempat menjawab salam, khawatir dia jatuh kepada kedurhakaan. Kenapa? Karena dia tidak menjawab salam. Karena itu kita tandai orang-orang yang dengan kesibukannya atau dengan keterbatasannya dia tidak bisa menjawab salam, maka tidak perlu kita kalau berkomunikasi lagi dengan dia dalam bentuk surat atau dalam bentuk WA itu dengan mengucapkan salam dengan bismillah saja, gitu. Atau karena menjawab salam itu adalah wajib hukumnya. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, jamaah sekalian dari Bu Ade, ada katanya dalam tayamum itu ketika mengusap tangan itu ada yang sampai sikut. Nah, begitu. Ini bagaimana?
Nah, jamaah sekalian, seperti yang bahasan minggu yang lalu, kalimat ini, kalimat wamsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Ini kalimat tangan ya. Jadi famsahu maka usaplah biwujuhikum wajah kalian dalam tayamum tadi, wa aydiyakum dan tangan kalian. Tangan di sini apakah maknanya tangan ini ya atau keseluruhan sampai lengan sampai sikut. Nah, begitu. Jamaah sekalian, seperti bahasan yang minggu yang lalu, kalau Allah Subhanahu wa taala itu bermaksud kepada tangan itu sampai sikut, maka kalimatnya dijelaskan sampai sikut. Wa aydiyakum ilal marafiq. Kan begitu ya, ayat surat Al-Maidah ayat 6 itu, wa aydiyakum ilal marafiq sampai sikut dalam berwudu tadi, begitu. Nah, itu. Nah, kemudian dalam beberapa surat yang telah kita bahas, coba jamaah sekalian bisa membuka surat bahasan kita kemarin tentang tentang hukum memotong tangan bagi orang yang mencuri. Nah, itu juga memakai aydiyakum. Tangan de facto harus memotong kalian tangan-tangan para pencuri tadi. Nah, kalimat aydiyakum itu juga dipahami adalah sampai pergelangan tangan. Bukan dipotong sampai sikut, tidak, pergelangan tangan. Gitu ya. Nah, kemudian juga melihat hadis-hadis Nabi, itu Rasulullah mencontohkan kalau bertayamum itu sampai pergelangan tangan. Jadi dipukulkan ke tanah, ke tembok, kemudian ditiup sedikit, kemudian diusapkan ke wajah kita, kemudian langsung ke yang disebut dengan tangan di sini kalau dicontohkan oleh Nabi adalah punggungnya. Nah, di sini punggungnya. Jadi tangan kanan dulu diusap begini. Nah, sampai pergelangan diputar, kemudian baru jempolnya. Nah, begitu. Kemudian satu lagi yang di kiri diusap ke bawah sampai pergelangan, diputar, kemudian di jempolnya begitu. Nah, itu cara bertayamum. Jadi kalau begitu arti aydiyakum itu adalah sampai pergelangan. Begitu, bukan sampai sikut. Nah, kemudian adakah hadis-hadisnya yang menyatakan mengusap sampai sikut? Ada. Tetapi setelah diteliti oleh para ulama hadis, ternyata hadis-hadisnya lemah. Begitu kalau sampai ilal marafiq sampai sikut begitu. Jadi yang lebih tepat itu adalah sampai pergelangan tangan di jamaah sekalian. Ini masya Allah, ini jamaah sekalian satu kemudahan dari Allah, terutama untuk putri, untuk muslimah. Bagaimana kalau muslimah bertayamum di tempat umum, dia harus membuka lengannya, dibuka lengannya, padahal itu ya pasti terbuka auratnya kalau membuka itu ya, walaupun mungkin tayamumnya dia di tempat yang yang aman begitu ya, tetapi setidaknya kalau kemudian lengannya dibuka itu kan khawatir gitu ya. Nah, jadi ini kepraktisan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berkehendak untuk memudahkan, tidak berkehendak untuk menyulitkan. Demikian Ega, barangkali ada yang bertanya, silakan. Iya, baik Bapak, terima kasih banyak. Di sini ada satu orang Bapak yang mengajukan pertanyaan, tapi ya, setelah dilihat waktunya sudah pukul 17:04 Bapak, apakah dibahas sekarang atau disimpan untuk minggu depan? Dibahas aja. Oh iya Bapak. Bismillah, izin membacakan pertanyaan dari Kang Abdillah Muharram. Bismillahirrahmanirrahim, izin bertanya, apabila seseorang dalam keadaan sakit parah, misalnya terkena penyakit kulit dan
dalam kondisi lumpuh, apakah tayamumnya bisa dibantu atau ditayamumi dengan orang lain, baik keluarganya, sanak saudaranya? Apakah hal tersebut tetap sah tayamumnya atau tidak? Mohon penjelasannya, Bapak. Bagaimana, Bapak? Coba Apakah diulangi lagi terdengar, Pak? pertanyaannya. Oh Ega, iya, Bapak. pertanyaannya diulangi lagi. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, apabila seseorang dalam keadaan sakit parah, misalnya terkena penyakit kulit dan dalam kondisi lumpuh, apakah tayamumnya bisa dibantu atau ditayamumi dengan orang lain, baik keluarga atau sanak saudara? Apakah hal tersebut tetap sah tayamumnya atau tidak, Bapak? Mohon penjelasannya. Ya, Seperti baik. itu, Pak. Ya, tentu saja dibolehkan ya. Nih, jadi yang kita dibolehkan kalau tidak si orang yang sakit tadi tidak sanggup untuk mengangkat tangannya, ya, karena untuk memukulkan tangannya, menepukkan tangannya ke beberapa tempat. Misal kalau dia sakitnya terlentang di ranjangnya di rumah sakit, ya. Nah, untuk menggapai tembok susah, tapi ada spraynya juga itu ada debunya. Jadi kita boleh membantu mentayamumkan dia, ya. Jadi tangannya kita bantu untuk menepuk sedikit ke spray, ya. Kemudian diusapkan ke wajahnya sebatas yang dia mampu, kemudian ke tangannya, begitu. Nah, itu dibolehkan, ya. Nah, tentu sebatas yang mampu, ya. Jadi inti masalahnya jamaah sekalian itu adalah proses. Jadi bukan sempurna tidaknya, tetapi apakah dia sudah melalui suatu proses. Ya, bukan sempurna tidaknya. Kalau dia bertayamum itu dalam keadaan terbatas, ya, tetapi dia sudah tayamum gitu. Lepas daripada sempurna tidaknya tayamum, maka dia sudah bertayamum, maka itu dibolehkan dan sah tayamumnya, begitu. Nah, itu. Bahkan kalau di rumah sakit yang ya di rumah sakit Islam, ya, itu kan ada para perawatnya siap mentayamumkan kita yang sakit, ya, mentayamumkan pasien-pasien yang sakit dengan diusapkan ada semacam tanah debu yang bisa diusapkan, ya, dari debu dimasukkan ke wadah berupa roll on berupa gitu, ya, dan diusap-usapkan ke tangan kita, mungkin untuk diikan ke wajah dan dua tapak tangan tadi. Nah, gitu. Jadi dibolehkan. Gitu, Abdillah, ya, dibolehkan. Demikian, Ega. Ya, baik Bapak, terima kasih banyak atas penjelasan dan jawabannya. Untuk selanjutnya mungkin saya kembalikan lagi kepada Kang Abdillah. Bagaimana, Kang? Apakah sudah terjawab? Alhamdulillah, terima kasih Bapak sudah terjawab. Ya, alhamdulillah, Abdillah. Bagus pertanyaan Abdillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kembali, Kang. Ya. Baik Bapak, untuk selanjutnya lagi Bapak, tetapi mungkin dikarenakan pukul 17:09, apakah akan dibahas saja? Ada pertanyaan lagi? Ega? Ya Bapak, di sini ada satu orang yang mengajukan dua pertanyaan, silakan. Pak. Nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Oh, ya, baik Bapak. Baik, Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Izin luar pembahasan nih Pak, katanya Pak. Ya, silakan. Jadi
yang pertama, apakah orang yang banyak ketika orang koma dan tidak melaksanakan sholat, apakah wajib diqodho? Mungkin itu Bapak pertanyaannya. Ulangi, Ega, terputus-putus nih suaranya, Ega. Oh iya Bapak, baik. Mungkin izin off cam dulu ya Pak. Ya, sebentar. Ya. Baik Bapak, apakah suaranya sudah lancar? Sudah lancar, ya silakan. Ya baik Bapak. Bismillah. Izin bertanya, tapi ada yang di luar pembahasan Bapak. Pertanyaannya yang pertama, apakah orang yang sakit keras bahkan hanya dapat berbaring tetap harus melakukan sholat? Dan pertanyaan yang keduanya, ketika orang koma dan tidak melaksanakan sholat, apakah wajib diqodho? Ya. Mungkin itu Bapak pertanyaannya. Ya. Baik, terima kasih. Eka boleh on cam lagi. Ya, baik Bapak. Baik, jamaah sekalian, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi kewajiban sholat itu tidak boleh terhalangi oleh apapun, begitu. Sekalipun dia berbaring tidak bisa apa-apa, maka tetap kewajiban sholat itu dilakukan sebatas yang dia mampu. Kalau dia mampu itu hanya berkedip, maka sholatnya dengan berkedip mata saja, dengan isyarat saja, begitu. Ya, sampai kemudian hilang kewajiban sholat itu setelah dia dinyatakan meninggal dan kemudian disolatkan, gitu. Jadi kewajiban sholat itu tidak gugur dengan apapun, ya. Sampai kalau dia sakit tidak mampu berbuat apa-apa kecuali mengedipkan mata, maka kedipannya itu merupakan sholatnya itu, begitu ya. Kalau jadi tayamumnya ditayamumkan, kemudian dia dituntun untuk mengucapkan untuk melaksanakan sholat dengan kedipan mata. Tadi misal, begitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentang menjamak sholat. Nah, orang yang koma, yang tidak sadar, tentu hilang kewajiban melaksanakan syariatnya. Itu jamaah sekalian ya. Jadi, yang rufi al-kolam, yang diangkat kolam itu dari 3 kelompok orang. Pertama, anak kecil yang sebelum dia balik. Kemudian orang gila. Dan kemudian yang ketiga adalah orang yang tertidur sampai dia bangun. Nah, orang yang koma adalah orang yang tidak sadar. Berarti ketidaksadarannya itulah yang menyebabkan terhalang untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat, begitu. Apakah harus diqodho? Tentu tidak, ya, tentu tidak. Jadi ada hal-hal yang tentang mengqodho sholat nanti ada bahasan tersendiri. Insya Allah minggu depan akan kita bahas ya, Ega, yang secara khusus mengqodho sholat itu. Dalam keadaan apa kita mengqodho sholat? Dalam keadaan apa kita lepas dari kewajiban mengqodho sholat? Ini agak panjang bahasannya, sehingga minggu depan insya Allah akan kita bahas. Dan setelah tayamum ini, ya mas kan kita memang masuk ke bab sholat, begitu. Ke bab sholat, begitu. Nah itu, mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran, tidak seperti tadi ya. Ya mas kalian mohon maaf nih ada beberapa kendala sehingga agak sulit kita untuk melaksanakan kegiatan kita. Silakan kembali ke Ega. Baik Bapak, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasan dan jawabannya. Selanjutnya mungkin dikembalikan terlebih dahulu kepada Teh Diah Ayu Ratna Kumalasari. Bagaimana nih Teh Diah? Apakah sudah dapat terjawab atau masih ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah sudah terjawab Kang. Terima kasih Bapak. Terima kasih Kang. Ya sama-sama Teh Diah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, para hadirin jemaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikarenakan waktu sudah menunjukkan pada pukul 17.15 ya Bapak. Nah, mungkin sesi diskusi tanya jawab pada kesempatan kajian sore hari ini
dengan berat hati saya tutup dan dilanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu closing statement dilanjutkan dengan doa bersama Bapak. Ya. Kepada Bapak Dr. Elan Sumarna MAG, dipersilakan. Ya, alhamdulillah. Jamaah sekalian, pertama mohon maaf, tadi ada sedikit kendala sehingga kajiannya agak kurang berurutan. Kedua, sebagai closing statement, sebagai kalimat terakhir dalam bahasan kita ini, bahwa sebenarnya agama kita yang mulia ini menuntun sesuatu yang mudah. Nah, ya tidak ada yang sulit begitu. Kesulitan itu didapat saat kita melalui perasaan. Saat kita melaksanakan agama itu adalah dengan menggunakan perasaan. Ya, seperti misal merasa dalam sholat, merasa ininya yang tertinggal, dalam wudhu merasa itunya tertinggal, kemudian diikutilah perasaan itu, akhirnya setan masuk menyelinap ke dalam hati kita untuk memanjangkan angan-angan tadi sehingga kita ragu dan ragu terus. Nah, jadi ukuran kita adalah ilmu, bukan perasaan, begitu. Termasuk masalah tayamum ini, ya masalah wudhu sebelumnya, dan itu nanti kita masuk pada sesi sholat, begitu. Nah, kemudian jamaah sekalian, marilah kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimin, lil muslimina wal muslimat, lil mu'minina wal mu'minat, al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya mujibud da'wat. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak Dr. Elan Sumarna MAG yang telah memimpin doa pada kesempatan kajian sore hari ini. Baik, para hadirin sekalian, dikarenakan rangkaian acara sesi demi sesi pada kajian sore hari ini telah dilaksanakan. Oleh karena itu, sebelum masuk ke penutupan, saya izin menginformasikan kembali kepada jemaah sekalian yang berkenan atau ingin masuk ke grup kajian, silakan bisa menghubungi nomor yang tertera di pamflet. Ya, baik, langsung saja kita tutup kajian pada sore hari ini dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya pribadi undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Elan Sumarna MAG dan juga terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah berkenan hadir pada kesempatan sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.